Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana membangun sistem keamanan yang canggih di Home Assistant dengan menggunakan integrasi Alarmo. Berikut skenario yang saya coba sharing ke teman-teman semua ya. Jadi saya membagi sistem keamanan di rumah saya itu menjadi dua ya. Yang pertama, keamanan lapis pertama dan keamanan lapis kedua. Jadi keamanan lapis pertama ini kita rancang untuk mencegah orang masuk ya. Jadi sebelum masuk sudah ada pemberitahuan dahulu dari kita. Ada pemberitahuan dahulu kepada kita ya, apa yang terjadi di area luar rumah seperti itu. Jadi saya coba bangun sistem seperti ini dan akan saya terapkan nantinya ya, sistem seperti ini. Yang pertama, kita lihat dulu bahwa lebar daripada rumah saya ini ada sekitar 10 meter. Jadi saya menggunakan 3 motion sensor ya. Yang pertama di sudut kiri ini ya, saya gunakan untuk mendeteksi jika ada pergerakan atau ada tamu tak diundang masuk memanjat ke dalam pagar ya. Kemudian ya di ujung pagar, di ujung tembok pagar ini ada juga satu ya motion sensor saya pasang. Tujuannya adalah untuk mengarah ke posisi tengah. Jadi fokusnya adalah ke area ini ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu saya pasangkan juga sirine ya. Sirine yang ditambah dengan flashlight. Mirip kayak apa ya? Sirine ambulans lah kayak gitu ya. Ini sangat powerful juga nantinya. Kemudian kita bergeser ke pintu ya. Kita bergeser ke pintu, kemudian kita lihat di sini di area pintu kita tempatkan door sensor ya. Ini gunanya jika terjadi pintu kita terbuka, ujung pagar ya, kita tempatkan lagi satu motion sensor ya. Jadi total ada 3 motion sensor yang kita gunakan ditambah dengan satu door sensor. Kemudian tambahkan lagi satu CCTV ya, kita lihat. Jadi motion sensornya ada di ujung, kemudian agak sedikit di tengah, kemudian di ujung juga ya. Jadi ini untuk mengcover, jadi ada istilahnya jangan sampai lolos ya, jangan sampai lolos. Semua harus kita proteksi ya, semua area kita harus pantau secara real time, karena keamanan tidak bisa ditawar-tawar ya. Ini adalah prioritas tertinggi tentunya bagi kita yang punya rumah seperti itu. Kemudian saran saya, gunakanlah device yang berbasis lokal ya, karena ini akan sangat powerful dalam memberikan respon nantinya. Walaupun koneksi kita bermasalah, tapi dia mampu masih bekerja secara maksimal tentunya ya. Saya ulangi, saya sangat merekomendasikan menggunakan perangkat yang berbasis lokal. Sedangkan untuk alarm atau tambah flashlight ini ya, kalau misalnya dia lokal bisa dia kali dengan menambahkan smart flag lokal ya. Ini akan sangat bagus. Kemudian untuk sensor saya rekomendasikan Aqara ya, saya sudah gunakan dan sangat bagus dan sangat powerful ya dalam memberikan respon. Kemudian apa yang terjadi jika salah satu parameter keamanan lapis pertama ini diterobos atau ada trigger yang terjadi? Jadi langkah kedua yang akan kita lakukan adalah membuat skenario lampu garasi ini nyala. Lampu garasi nyala, kemudian lampu
kantor bagian atas tembus ke kamar saya juga nyala, dia akan menerangi bagian garasi, kemudian area depan kantor, kemudian lampu teras. Jadi 3 lampu ini akan menyala secara bersamaan. Nah, ini tentu akan memberikan efek psikologi kepada tamu diundang tadi. Plus sirine dan alarm akan terus mengaung ya, akan terus menyala sampai kita hentikan dengan menggunakan mode off di alarm nantinya. Dia akan terus berputar, dia akan terus bunyi ya. Tentu kalau jam-jam tengah malam jika ada seperti itu akan sangat besar ya. Jangankan sirine ya, detak jam saja di jam-jam tertentu sangat terasa ya. Apalagi kalau sirine yang punya tingkat desibel yang 12 saja sudah luar biasa seperti itu. Nah, itu lapis pertama ya. Jadi cara membangun sistem keamanan yang canggih dan ultimate tentunya. Jadi kita buat supaya tidak ada ruang dalam keadaan keamanan lapis pertama kita itu tidak terdeteksi dengan sensor. Semua diawasi dengan sensor. Untuk CCTV ya, penempatannya sih menurut saya tergantung dari lokasi. Kalau memang lokasinya agak lebih panjang bisa bisa dipasang 2 ya, supaya bisa mengcover semua ya, ujung kiri ujung kanan seperti itu. Itu sebenarnya opsional untuk CCTV-nya, karena CCTV kalau tidak dilengkapi dengan sirine atau flashlight itu nggak ada gunanya menurut saya, karena banyak kejadian pencurian itu pencurinya jadi selebriti saja ya, ditonton tapi kita nggak tahu dia pakai topeng, pakai helm. Namun kalau kita kombinasi dengan alarm, kemudian sensor itu akan sangat powerful ya. Ditambah tentunya dengan home assistant sebagai induk dari komponen smart device tadi. Oke. Kemudian lapis kedua ya, kita masuk ke dalam rumah ya. Di lapis kedua ini kebetulan saya semua untuk ke atas ini pakai kaca semua ya. Jadi saya berikan sensor juga ya di bagian sini. Ada sensor, itu motion sensor juga. Kemudian di bagian pintu juga ada door sensor. Ya, kita ada door sensor di sini. Kemudian di bagian jendela ada door sensor juga. Kemudian ini mewakili lantai 2 ya, ini ada sensor untuk balkon ya. Jadi di balkon itu juga ada sensor. Jadi karena ada pintu di balkon dia butuh sensor. Kemudian juga ada door sensor untuk pintunya. Kemudian untuk ini adalah sensor yang ditempatkan di tangga ya, untuk memicu lampu tangga nanti menyala jika kita turun di malam hari misalnya. Kemudian di pintu samping juga ada sensor ya, kita gunakan door sensor ya, kita gunakan door sensor di sini. Jadi untuk mendeteksi jika pintu terbuka, pintu tertutup. Kemudian di area sini ya, ini area untuk naik ke lantai 2, ada sensor di sini untuk menyalakan lampu tangga ya. Kemudian di area ruang tamu juga ada sensor di sini. Ini untuk mengaktifkan lampu ya. Kemudian di dapur juga ada sensor. Kita tempatkan di sini. Ini untuk mengontrol lampu ya.
Ke depan kita akan menambahkan satu produk baru dari Aqara ya, yang tipenya adalah VIR, jadi mampu mendeteksi pergerakan manusia, jadi akan lebih bagus lagi seperti itu. Nah, dengan seperti ini ya, dengan keamanan seperti ini, kita sudah bisa mengatakan bahwa ini cukup aman ya. Jadi kita sudah ada pemberitahuan sebelum orang masuk ke rumah, dari awal sudah ada pemberitahuan. Tentu kan lapis pertama ini tadi akan masuk ke handphone, sirine dalam rumah juga nyala ya. Saya lupa tempatkan tadi, dalam rumah juga ada sirine ya. Jadi jika lapis pertama terdeteksi, maka dalam rumah juga akan ada sirine ya. Jadi dia ada sirine juga di situ. Dia akan berbunyi juga, jadi dia sinkron dia tidak akan off sebelum kita off-kan di integrasi Alarmo tentunya. Jadi orang yang di luar sini keder duluan tentunya dengan kondisi seperti itu ya, apalagi dengan lampu teras, lampu depan kantor menyala, lampu garasi menyala. Kemudian kalau misalnya kita punya lampu juga di sini di area pagar juga menyala. Kalau misalnya kita bisa tambahkan dengan flashlight ya, bisa mati nyala ya, dengan skenario warna yang berbeda-beda tentunya. Itu bisa kita lakukan tentunya. Jadi dengan adanya seperti itu, kita bisa mengatakan bahwa kondisi rumah kita sudah bisa dikontrol secara real time, dan tentu kita lebih nyaman tentunya. Makanya saya ulangi lagi, saya menyarankan untuk perangkat keamanan ya, perangkat keamanan usahakan yang berbasis lokal ya. Itu pengalaman saya ya, membandingkan antara perangkat yang berbasis lokal dengan berbasis cloud. Kan di waktu-waktu tertentu kita kadang jengkel dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Namun jika kita menggunakan device berbasis lokal akan sangat bagus, terutama dalam kondisi internet mati. Semua schedule atau perintah yang kita sudah buat masih dapat bekerja secara real time tanpa terganggu dengan tidak adanya koneksi internet seperti itu. Oke, demikian model daripada sistem keamanan terintegrasi yang canggih tentunya, namun gratis ya, karena kita menggunakan integrasi Alarmo gratis yang kita siapkan, sisa perangkatnya saja seperti itu. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menginstal Alarmo. Oke, langkah pertama yang dilakukan untuk menginstal Alarmo ya, kita ke hack dulu ya, kemudian kita klik integration, kemudian kita cari Alarmo ya, di sini kita cari Alarmo. Seperti ini ya. Kemudian kita gulung ke bawah sampai kemudian kita klik install. Setelah kita download, yang perlu kita lakukan adalah kita restart ya, kita punya Home Assistant. Kita restart, cek dulu konfigurasinya, kemudian kita restart seperti itu. Selanjutnya setelah restart kita masuk ke pengaturan, kemudian perangkat dan layanan, kemudian kita pilih tambahkan integrasi. Kemudian cari Alarmo di kolom pencarian ini. Setelah itu klik. Setelah kita klik,
Langkah selanjutnya adalah kita akan membuka interface daripada Alarmo ya. Pada tab general kita bisa lihat ada beberapa item di sini. Ada disarm after trigger, ini biarkan saja. Kalau kita aktifkan ini, pada saat waktu triggernya habis, maka tidak akan kembali ke posisi arm lagi ya. Kemudian enable MQTT, biarkan aja seperti itu. Kemudian di tab general ini ada beberapa mode yang tersedia, yaitu mode untuk keluar, mode untuk di rumah, kemudian untuk malam, untuk liburan, untuk khusus ya. Bahkan kita bisa menambahkan area ya. Di bagian bawah ini ada juga area ya. Bahkan kita bisa menambahkan area di bagian bawah ini ya. Pada kasus ini kita hanya menggunakan satu area saja. Kemudian di kolom sensor, di sini ada pilihan sensor apa saja yang ingin kita jadikan sebagai acuan untuk terpicunya alarm ya. Sisa kita aktifkan saja, nonaktifkan, aktifkan, nonaktifkan ya, seperti itu untuk menambahkan. Kemudian kita bisa pilih kondisinya dalam apa. Apakah kita ingin mengaktifkan dalam mode away atau home? Ini sisa diklik. Pada saat dia buram berarti tidak aktif. Pada saat dia kayak warna hijau seperti ini, dia aktif ya. Kita bisa lihat. Kemudian untuk pintu tadi ya, jadi saya menggunakan untuk pintu. Kita bisa gunakan dua-duanya, away atau home. Kemudian bagaimana aplikasinya tadi ya, untuk yang kita mau buat seperti ini. Berarti semua sensor yang berada pada keamanan lapis pertama itu kita harus input ya. Kita harus input ke dalam ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 untuk area pagar, itu ada 4 ya. Motion sensor ada 3, kemudian door sensor ada 1, berarti 4. Kalau yang sirine ini hanya sebagai pemberitahuan saja ya. Dia akan mengeluarkan sound dengan cahaya tentunya, flashlight. Jadi semua sensor yang ada di area ini perlu kita masukkan. Kemudian untuk sensor selanjutnya, sensor untuk lapis kedua ya, khusus untuk alarm pertama ini kita bisa pakai untuk pintu ya. Lihat. Jadi kita bisa tambahkan sensor samping ini ya dengan sensor utama. Ini tadi ya. Jadi sensor yang ditambahkan, jadi kita tambahkan semua sensor yang dijadikan sebagai pemicu di sini ya. Nanti akan tertera semua sensor yang dideteksi oleh Home Assistant. Jadi jika beberapa sensor sini kita bisa aktifkan atau tidak ya, untuk men-trigger ya. Nanti kita contohkan. Kemudian di sini ada beberapa sensor lagi yang bisa ditambahkan ya. Ada sensor pagar ya, kita bisa tambahkan. Kemudian ada sensor water leak ya. Oke, kita tambahkan, dia akan masuk ke sini ya. Beberapa sensor yang masuk ke sini. Kemudian untuk mengaktifkan atau tidak, sisa kita centang ini ya, enable atau unenable. Oke.
Kemudian seperti saya katakan tadi bahwa untuk area keamanan lapis pertama ini sensornya harus dimasukkan tadi ke dalam ya, semua yang masuk ke sini dimasukkan ya. Kemudian untuk motion sensor pintu utama dengan motion sensor pintu samping, kecuali ada area terbuka lain ya. Selain daripada itu kita bisa tambahkan ya, di bagian atas juga kalau saya harus ditambahkan ya, ada sensor balkon ya, motion sensor balkon dengan door sensor balkon. Nah itu perlu dimasukkan semua. Jadi semua area-area yang berpotensi untuk ada kemungkinan penyusup masuk itu perlu dimasukkan semua ke dalam sini ya. Semua sensor itu harus dimasukkan, sisa di enablekan saja ya, contoh. Nah jadi dari general tadi sudah ada beberapa mode yang ini ya tersedia, contoh misalnya kayak ini ya. Ini kalau kita tidak mau aktifkan, sisa diklik enable ya, ya disable ya. Nah, kalau untuk aktifkan enable, nah, seperti itu. Kemudian demikian juga untuk mode lainnya ya. Ini ada untuk mode malam ya, misalnya kita mau pakai apa gitu ya. Tapi sebenarnya cukuplah dengan dua mode ini sudah cukup menurut saya, baik mode keluar atau mode rumah ya. Mode rumah, mode malam ya anggap saja sama. Kemudian sensor tadi kita sudah jelaskan bahwa penempatan sensor itu sesuai dengan yang kita sudah setting dari awal. Jadi usahakan masukkan semua sensor yang terkait dengan lapis keamanan lapis pertama ya. Jadi jauh lebih fleksibel tentunya. Kemudian untuk sensor lainnya dalam rumah itu tidak usah dimasukkan untuk trigger ya, karena kan itu dua fase ini sudah bisa lebih daripada cukup ya, karena ini nanti berfungsi, misalnya kita bisa jadwalkan ya di otomasi bahwa di jam 12 malam ke atas fitur alarm kita sudah aktifkan. Artinya kalau kita menggunakan di zona dalam rumah itu bisa memicu alarm ya. Nah, namun kita hanya menggunakan pada saat pintu terbuka, pada saat pintu samping dan pintu utama terbuka, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di tab kode di sini ada pilihan untuk penggunaan PIN atau password ya. Itu terserah kita ya. Centang semua dua-dua ini. Kemudian tambahkan user ya, tambahkan user jika Anda ingin memberikan akses untuk alarm yang ada di rumah. Misalnya kita tambahkan user ya, contoh misalnya emak ya. Kemudian berikan kode apa misalnya, terserah, diulangi kodenya ya, kemudian simpan. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang mengaktifkan dan menonaktifkan alarm kita dari notifikasi yang kita akan buat nantinya ya. Jadi di tab kode ini kita sisa menentukan apa-apa yang bisa mengakses, bisa menyalakan dan mematikan alarm kita ya. Kemudian di tab action, di sini tab action ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh alarmo pada saat sebuah event terjadi, apakah itu terjadi trigger atau tidak terjadi trigger atau disarming ya. Nah, di sini kita bisa berikan notifikasi ya. Ada notifikasi, ada aksi. Jadi ada contoh ya, saya bisa sampaikan untuk misalnya ya, ini saya tambahkan nih contoh ya, ini kan saya sudah buat ya.
Jadi kita ingin mendapatkan notifikasi pada saat alarm diaktifkan ya. Kita klik new notification ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pilihannya yang kita pilih adalah alarm is trigger. Oke. Kemudian kita pilih mode apa. Artinya kalau hanya satu mode kita pakai, misalnya away, berarti untuk mode rumah tidak akan aktif ya. Kecuali kita tambahkan misalnya di sini untuk mode rumah juga kita mau masukkan ya, atau mode malam. Nah, saya maksud tadi ini kan anggap saja sama, dua aja sudah cukup sebenarnya ya, away, home, seperti itu. Kemudian task, artinya apa yang harus dilakukan oleh alarmo ya setelah event ini terjadi atau di trigger gitu. Yang pertama ya, kita mengharapkan dia menyampaikan informasi ya, targetnya ya kan, misalnya ini ya, dia kirim notifikasi ke HP saya ya, pilih aja targetnya di situ ya. Kemudian di sini ada title, judulnya apa, misalnya peringatan ya, peringatan ya. Kemudian kita bisa tambahkan ini ya, alarm is trigger chaos open sensor ya. Nanti pesannya nanti akan muncul bahwa alarm telah terpicu, sensor apa yang mendeteksinya, seperti itu, sensor apa yang mendeteksinya. Kemudian ini mau ditambahkan insert wildcard atau tidak, nggak ada masalah, ini biarkan aja seperti itu ya. Kemudian format nama ya, kita biarkan juga seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan nama ya, nama daripada deskripsi yang kita buat ini, deskripsi notifikasi tentunya ya, notify Redmi Note tentunya ya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita juga ingin membuat lagi satu notifikasi ya, artinya kita akan diberikan notifikasi pada saat alarm itu dinonaktifkan ya. Kita klik new notification, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih alarm disarm ya, artinya disarm di sini berarti alarm dimatikan ya. Kemudian kita pilih mode apa, mode away misalnya. Kalau tidak ada seperti ini ya nggak bisa dinonaktifkan, harus ada ya modenya, hanya home. Kemudian tugas yang harus dikerjakan ya, yang pertama ya kembali lagi kita pilih target ya, HP kita tentunya, atau mau ke Telegram juga tidak ada masalah ya, bisa kita coba misalnya ke Telegram. Kemudian peringatan ya, kemudian alarm now off dirubah oleh change by. Jadi nanti di sini kita ganti aja ini ya, atau the alarm is now off, artinya alarm sekarang off, dirubah oleh siapa gitu. Oke, kemudian nama bisa dikosongkan, bisa ya. Nah, berikan aja nama karena ini kita mau tahu notifikasinya pada saat dimatikan ya, makanya kita rubah aja menjadi disarming ya. Ini nama sesuaikan aja dengan selera masing-masing ini untuk nama, tapi sebaiknya mengikuti entitas yang kita pakai ya, seperti itu. Kemudian kita simpan. Kemudian notifikasi terakhir yaitu ya, selanjutnya kita akan membuat event ya, notifikasi pada saat gagal, alarm gagal untuk mengaktifkan ya. Makanya kita pilih mode, kita
kita pilih eventnya adalah Violet to Arm ya. Kemudian kita pilih modenya 2 saja ya, home. Kemudian targetnya HP kita tentunya ya, atau kita pilih Telegram, gak ada masalah. Kemudian judul daripada pesannya peringatan, kemudian message-nya alarm could not be armed right now ya. Kita bisa ganti juga ini ya. Oke, ini alarm tidak bisa diaktifkan sekarang ya. Alarm tidak bisa diaktifkan sekarang. Nah, kemudian ada sensor, ada kendala di sensor misalnya seperti itu. Ini insert wildcard kalau kita mau tambahkan anunya ya, di sini tambahan scriptnya. Kemudian nama biarkan saja. Kemudian kita pilih notifikasi Redmi Note 8 failure ya, biarkan saja. Kemudian kita simpan. Kemudian dari notifikasi ini kita sudah bisa mengetahui bahwa ada 3 ya, ada 3 yang kita sudah buat tadi. Pertama, notifikasi pada saat alarm sukses mengaktifkan alarm, kemudian notifikasi pada saat alarm mematikan alarm, kemudian yang ketiga notifikasi pada saat alarm gagal untuk mengaktifkan karena kondisi tertentu tentunya. Dan ini akan memberitahu kita bahwa ternyata alarm kita tidak aktif ya. Kemudian di action ini kita tambahkan new action ya. Jadi ini sebelum kita takati di action ini kita perlu membuat dulu script ya. Kita perlu membuat script dulu di home automation ya, di tab script. Jadi kita membuat script. Yang pertama ada script siren, artinya kita ingin pada saat device terpicu ya, alarm mendeteksi ada salah satu sensor yang kita masukkan itu terdeteksi, maka akan terpicu alarm. Kita buat dulu ya, saya sudah buat sebenarnya ya, saya kasih contoh ya. Ini namanya siren ya. Jadi kita bisa ganti sesuai selera aja namanya. Kemudian kita lihat di sini ya urutannya. Jadi yang pertama kita panggil pemutar ya. Kita pilih pemutar, kemudian untuk dinyalakan pemutarnya ya. Kemudian pilih targetnya. Targetnya saya menggunakan di sini adalah Google Home ya. Jadi panggil layanan pemutar on di sini ya. Ini media player turn on, saya pilih. Kemudian selanjutnya kita pilih set volume ya. Jadi kita ingin setelah kita panggil medianya, kita ingin set volumenya ya. Nah, jadi volume tadi ini pada saat terjadi trigger, volume yang kita dengar nanti itu adalah volume dari settingan yang kita buat di sini. Kemudian pilih targetnya juga tetap ya, home, Google Home ya. Kemudian volumenya bisa dinaikkan supaya besar-besar ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh aja ini ya. Kita akan tes bentar. Kemudian kita pilih pilihannya repeat until ya, kita pilih kondisi ya, perulangan. Kemudian kita menginginkan bahwa sirine yang berbunyi tadi dia tidak akan berhenti sampai kita menonaktifkan, makanya kita pakai seperti ini ya, ada percabangan seperti ini. Jadi kita pilih perulangan hingga, kemudian entitasnya alarmo, kemudian status disarm, kemudian aksi. Nah, ini kita pilih ya, kita pilih medianya, kemudian saya masukkan
danger alarm MP3 ya. Kemudian bawa ini ada waktu tunggu ya, wait for template are render true di sini. Kemudian setelah itu kita simpan. Kemudian selanjutnya kita ingin supaya posisi sirine berbunyi tadi, kita juga akan membuat script pada saat sirine itu stop berbunyi ya. Kita berikan nama stop siren, kemudian mode tunggal, kemudian urutannya pemutar media tadi kita cari ya, pemutar media, cari di sini media player turn off, kemudian pilih entitasnya atau targetnya, kemudian set volume ya. Jadi setelah di stop volume tadi, kita mau volume itu diturunkan ya sedikit, agak lebih kecil seperti itu. Oke. Dua script ini yang digunakan ya. Kita kembali ke Alarmo ya. Jadi, nah di kolom action ini, nah ini kita masukkan ya. Jadi bagaimana aksi yang akan kita lakukan di Alarmo ya. Cara melakukannya itu kita klik new action, misalnya kita tambahkan ya. Ini new action. Pilihannya seperti ini. Jika alarm terpicu ya, alarm is triggered ya. Kemudian kita pilih modenya, mode apa ya. Tadi sudah dijelaskan, minimal 2 saja cukup ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita pilih entitasnya tadi. Kita pilih siren ya. Siren tadi kita sudah buat. Sudah ada ya. Kemudian kita simpan. Jadi di kolom di tab action ini atau tindakan ini, kita hanya membutuhkan trigger ya, atau event. Eventnya adalah pada saat alarm di trigger atau terpicu, kemudian kita pakai mode away atau home, kemudian kita panggil layanan untuk nyalakan sirine ya. Nah, kemudian kita simpan. Kemudian bagaimana cara agar sirine yang meraung-raung tadi itu bisa berhenti pada saat kita menonaktifkan di Alarmo ya. Kita buat new action ya, kita beri nama stop siren ya. Kita pilih eventnya alarm is disarmed, alarm is disarmed ya. Kemudian modenya away atau home. Kemudian kita cari tadi yang kita sudah buat scriptnya, stop siren ya, seperti itu. Ini sudah ada ya. Stop siren. Kemudian kita simpan. Setelah itu dengan demikian kita sudah selesai melakukan penyetingan di Alarmo ya. Baik dari sisi sensor yang akan kita pakai untuk pemicu. Pada kasus ini saya hanya menggunakan 2 ya, sensor utama dengan sensor samping. Kemudian kita gunakan VIN ya. Kemudian actionnya tadi ada terbagi 2 ya, ada notifikasi dan ada tindakan ya. Notifikasi ada 3 yang kita buat. Notifikasi pada saat Alarmo aktif ya, itu dikirim ke HP. Kemudian notifikasi pada saat Alarmo dia aktifkan dikirim ke Telegram. Demikian juga pada saat Alarmo tidak gagal mengaktifkan mode alarmnya. Ada 3 pesan ya. Kemudian yang terakhir di kolom action, di tab action bawah ini, artinya kita ingin memberikan sebuah aksi ya dari trigger yang terjadi. Makanya kalau misalnya terjadi trigger di salah satu sensor yang kita sudah buat, maka sirine akan berjalan. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu memahami bagaimana membuat sistem keamanan yang canggih dan tentunya gratis ya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.